Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film yang sangat fenomenal berjudul Prometheus yang dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan urutan ketiga dari latar waktu Alien vs Predator. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film Alien vs Predator, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Jadi film Prometheus ini menceritakan tentang tim penjelajah yang menemukan sebuah peta bintang, di mana peta itu diyakini menyimpan jawaban misteri tentang asal-usul manusia di bumi. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di bumi, tepatnya saat makhluk hidup belum ada, di mana sesosok pesawat asing seperti piring mendarat di tepi air terjun. Kemudian muncullah sesosok alien humanoid atau Saitama albino turun dari pesawat. Setelah pesawat itu pergi, Saitama albino lalu meminum cairan hitam bergerak yang kemudian mengambil alih tubuhnya. Cairan itu kemudian melarutkan DNA si alien hingga membuat dirinya jatuh ke dalam air. Alhasil, DNA yang terbawa arus itu memicu reaksi biogenetik. Dan dari sinilah awal terciptanya makhluk hidup, termasuk manusia. Berabad-abad kemudian, tepatnya di tahun 2089, tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Elizabeth Shaw dan Charlie menemukan beberapa lukisan di sebuah gua di Skotlandia yang usianya 35.000 tahun. Mereka lalu mencocokkan serangkaian lukisan yang mereka temukan di seluruh dunia dan menunjukkan sebuah peta bintang kuno. Dua tahun kemudian, CEO Whelan Corporation, yaitu Peter Whelan yang merupakan keturunan Charles Whelan, berniat untuk membiayai ekspedisi untuk menjelajahi peta bintang tersebut. Ia juga menciptakan pesawat luar angkasa canggih yang dinamai Prometheus. Selama perjalanannya, semua kru melakukan zero sleep di dalam pod, sedang semuanya dipantau dan diurus oleh robot AI yang bernama David. David juga melakukan kegiatan layaknya manusia, seperti olahraga, menonton TV, menyisir rambutnya, dan belajar beberapa bahasa. Namun sayangnya, David tidak suka menyabun. Sesekali, David juga memantau mimpi para kru melalui mesin canggihnya. What happened to that man? They don't want my help. Like Mummy. Singkat cerita, setelah 2 tahun melakukan perjalanan, pesawat akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah planet yang dikenal sebagai LV-223. Ketika David hendak membangunkan para kru, ia mendapati kalau satu pot telah terbuka. Ternyata, orang di dalam pot itu sudah sadar. Ia bernama Meredith Vicker yang merupakan putri Peter. Well, then wake him up. David lalu mulai membangunkan para kru lain yang terdiri dari tentara bayaran serta para ilmuwan. Mereka kemudian memakan cemilan dan mengudut untuk mengisi energi mereka yang terkuras habis akibat tertidur terlalu lama. Setelah semua kru pulih dan mengisi energinya kembali, serangkaian misi pun dimulai. Meredith yang merupakan direktur misi kemudian memutar rekaman holografik Peter yang mengatakan kalau ia sudah meninggal saat mereka melihat rekaman tersebut. Peter lalu mengungkapkan kalau ia selalu penasaran dari mana manusia berasal dan apa yang terjadi jika mereka mati. Itulah mengapa Peter mau mendanai ekspedisi ini setelah mendengar teori Elizabeth dan Charlie. Doctors Holloway and Shaw, if you would... Setelah pesan holografis Peter selesai, Elizabeth dan Charlie mulai menjelaskan tentang gabungan lukisan yang mereka temukan dan ternyata semua lukisan kuno itu menunjukkan peta bintang. Peta bintang itu mengarah ke satu bintang di mana di dekatnya ada sebuah planet mirip bumi yaitu LV-223. Namun planet ini memiliki cincin. Charlie yakin kalau di planet itu mereka akan menemukan jawaban tentang asal-usul manusia.
Mereka juga berspekulasi kalau peta ini memang sengaja ditinggalkan oleh makhluk asing di awal film yang mereka sebut sebagai insinyur. Dan insinyur inilah yang menurut teori telah menciptakan umat manusia. A lot like ours. Of sustaining life. You're saying we're here because of a map? Yeah. Setelah rapat selesai, Meredith memanggil Elizabeth serta Charlie untuk datang ke ruangannya dan menunjukkan pot khusus medis. Meredith lalu menjelaskan kalau ia tak percaya tentang lukisan di gua serta tentang peta bintang tersebut, dan ia melakukan misi ini hanya demi ayahnya. Jika mereka memang berhasil menemukan kehidupan di planet tersebut, maka Meredith melarang keras mereka untuk kontak langsung dengan makhluk hidup apapun di planet ini. Ellie dan Charlie lalu bergabung dengan David untuk mengirim pesan ke planet tersebut. Karena sebelumnya David menghabiskan waktu 2 tahun untuk mempelajari puluhan bahasa kuno, ia pun dengan yakin kalau David bisa berkomunikasi dengan insinyur. Namun sayangnya saat David mengirim pesan ke planet ini, tidak ada satupun yang merespon. Tak lama kemudian mereka pun mulai mendarat di planet LV-223. Disitulah mereka tak mendeteksi adanya sinyal radio maupun sumber panas, yang artinya tidak ada kehidupan di planet tersebut. Namun, Charlie melihat garis lurus di tengah lereng yang tentunya tidak mungkin terjadi secara alami. Dan benar saja, begitu mereka mendarat, mereka melihat bangunan kubah besar yang terbuat dari batu. It's Christmas, Captain. Para kru lalu mulai bersiap melakukan ekspedisi. Mereka kemudian mengendarai kendaraan khusus dan pergi ke sebuah struktur kubah. Prometheus? Setelah masuk ke dalam kubah itu, sang ahli geologi bernama Fefford menggunakan alat prop yang memetakan seluruh area, sehingga mereka bisa menemukan jalan untuk menelusuri kubah tersebut. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan sumber air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Hal ini menandakan kalau udara di dalam kubah bisa dihirup, meskipun di luar ruangan udaranya beracun. Dari sinilah Charlie pun berasumsi kalau alien-alien di planet ini sudah melakukan terraforming atau pembentukan planet yang sudah meliputi mengubah atmosfer, suhu, dan lainnya. Karena udara di dalam sini sangat aman, mereka pun mulai membuka helmnya masing-masing. Bersama dengan itu, David tak sengaja menemukan dinding aneh dengan beragam simbol di atasnya. Berkat keahlian ilmu bahasanya, David tanpa sengaja mengaktifkan dinding tersebut, sehingga memunculkan hologram yang menampilkan sosok-sosok berlari melalui koridor. Para kru pun mengikuti sosok hologram itu sampai akhirnya mereka menemukan mayat alien tanpa kelapa yang tergeletak di samping pintu. It is them, Ellie. Son of a bitch. Hey, Fifield, where are you going? Ketika melihat sosok tersebut dari dekat, Fefford mulai merasa kalau ini pertanda bahaya. Jadi ia dan seseorang ahli biologi bernama Melbourne memutuskan untuk kembali ke pesawat. Sementara itu, Elizabeth, Charlie, dan salah satu ilmuwan lanjut memeriksa jenazah alien tersebut, sedang David mencoba untuk membuka pintunya. Dan saat pintu berhasil dibuka, mereka menemukan kepala alien yang diyakini sebagai insinyur. Mereka juga menemukan banyak sekali mayat lainnya yang menunjukkan kalau spesies ini punah. Di dalam ruangan itu juga terdapat cacing yang artinya adanya kehidupan di ruangan tersebut. Tak hanya itu, ada juga patung berbentuk kepala humanoid. Lalu ada mural di langit-langit serta sekumpulan batu silinder yang tertata rapi di tanah. Gak cuma itu, Charlie juga menemukan dinding berukiran alien. David kemudian memperhatikan batu-batu silinder yang mulai berkeringat, sementara batu yang lainnya mengeluarkan zat berwarna hitam. Di saat yang sama, Elizabeth melihat mural-mural di langit mulai bergerak. Jadi ia pun berpikir kalau mereka sudah mempengaruhi atmosfer di ruangan itu dan memutuskan untuk pergi. Sebelum mereka keluar dari ruangan itu, Elizabeth, Charlie, dan satu ilmuwan membawa kepala mayat salah satu alien, sedang David diam-diam mengambil salah satu batu silinder. Dan dari situlah David sadar kalau tempat ini adalah sebuah makam. Di waktu yang sama di pesawat Prometheus, Kapten Janak menemukan adanya badai bahaya yang mulai mendekati mereka.
Jadi ia menyuruh para kru yang masih di dalam kubah untuk cepat kembali. Para kru lalu mulai berkendara secepat mungkin untuk kembali ke pesawat. Namun, saat hampir sampai, kepala alien yang mereka ambil tiba-tiba jatuh. Alhasil Elizabeth pun segera mengambil kepala tersebut dan tersapu badai. Untungnya, Ellie tersangkut di kaki pesawat sehingga Charlie dengan nekat mencoba menyelamatkan Ellie. David lalu menyusul mereka menggunakan tali, kemudian menarik Elizabeth serta Charlie kembali ke dalam pesawat. Tapi, saat yang lain sudah kumpul, mereka baru sadar kalau Milburn dan Fairford belum kembali. Ternyata kedua ilmuwan itu masih tersesat di dalam gua kubah. Janak pun langsung menghubungi mereka dan menjelaskan kalau para kru tak bisa menjemput mereka karena ada badai, jadi mereka akan dijemput besok pagi. Sementara itu, para kru mulai mensterilkan kepala alien dan mendapati kalau bagian luarnya itu hanyalah helm. I think it's a helmet. Dan saat mereka membuka helm alien itu, mereka menemukan kepala alien humanoid. Mereka pun menggunakan alat yang dimasukkan ke otak alien sehingga membuatnya terlihat seperti hidup. Tapi tak lama kemudian stimulasi menjadi berlebihan dan akhirnya kepala itu pun meledak. Setelah dari lab, David melakukan pembaruan pada pod Cirrus Lab yang berisi orang misterius yang berada di ruang rahasia dan hanya diketahui oleh Meredith. Begitu David keluar dari ruangan tersebut, Meredith lalu memaksa David agar mengungkapkan apa yang dikatakan orang misterius itu, yang kemudian dijawab oleh David kalau orang itu hanya ingin para kru berusaha lebih keras. Try harder. Sementara itu di lab, Elizabeth mengambil sampel DNA alien tersebut dan ternyata sangat cocok dengan DNA manusia. Artinya, teori mereka benar kalau alien inilah yang menciptakan umat manusia. David lalu lanjut pergi memeriksa silinder yang ia curi dari gua Kabah. Dan saat dicek ternyata di dalamnya ada kapsul dengan cairan hitam di dalamnya. Di mana cairan itu bersifat seperti DNA dan dari sinilah David memiliki pikiran liar yang mana ia mempunyai ide untuk masukkan cairan hitam itu ke tubuh manusia. Small beginnings. David lalu mendekati Charlie sambil menawarkan minuman. Setelah Charlie menerima tawaran tersebut, Davis diam-diam mencelupkan cairan hitam itu ke dalam minuman yang kemudian diminum oleh Charlie. Setelah itu, Charlie mendekati Elizabeth dan keduanya pun mulai berhubungan. Don't you want to know why they came? Sementara itu, di dalam goa, Milburn dan Fairford menemukan puluhan mayat insinyur yang terlihat seperti pembantaian. Di saat itu juga mereka mendapatkan telepon dari Janak yang memperingatkan mereka karena Janak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di dekat area mereka. Mereka berdua pun mulai khawatir dan memutuskan untuk pergi ke arah sana. Sampai akhirnya mereka menemukan ruangan monolit dan melihat cairan hitam keluar dari silinder. Tak hanya itu saja, mereka juga melihat alien tipe reptil yang sedang berenang di cairan hitam tersebut. Dan saat Milburn mendekatinya, makhluk itu langsung melingkari di tangan Milburn dan mematakannya. Fairford pun segera memotong reptil itu. Namun karena cairan korosif makhluk tersebut sangat bahaya, maka cairan itu melelehkan helm Fairford hingga membunuhnya. Sedang reptil lain masuk ke dalam setelan Milburn dan kemudian membunuhnya. Keesokan harinya, Charlie merasa tak enak badan setelah bangun tidur. Sampai akhirnya ia sadar kalau ada yang aneh di matanya. Janak lalu menyuruh para kru untuk berkumpul dan memberitahu kalau badai sudah reda. Namun sayangnya, mereka tidak bisa menghubungi Milburn dan Fairford. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk mencari keduanya. Singkat cerita, sesampainya di dalam goa, David dengan sengaja memisahkan diri dari rombongan dan merekam perjalanannya yang kemudian ia kirim ke Meredith. Ia lalu menemukan ruangan lain yang penuh dengan ribuan silinder serta baju besi alien. Tak hanya itu saja, David juga menemukan ruangan yang terdapat pod Cirrus Lab. Dan dari sinilah David mematikan rekamannya dari Meredith sebelum harinya ia mengaktifkan mesin di ruangan tersebut yang menunjukkan hologram para insinyur yang mulai mengoperasikan ruangan tersebut. Dalam prosesnya, para insinyur meriset peta bintang termasuk bumi yang menjadi incaran mereka.
Setelah hologram menghilang, David melihat salah satu pot Zero Lab yang tiba-tiba bersinar. Dan saat diselidiki ternyata di dalamnya ada insinyur yang satu-satunya masih hidup. Di sisi lain, Charlie kembali merasa kesakitan, namun ia tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya, mereka menemukan mayat Melbourne beserta reptil yang langsung melompat kabur. Sedangkan mereka tak melihat tubuh Velvet dimanapun. Pada saat yang sama, Charlie mulai merasakan sakit yang teramat sakit, sehingga Elizabeth menyuruh yang lain agar kembali mengkarantina Charlie. Namun saat mereka sampai di pesawat, kulit Charlie tiba-tiba mulai menghitam. Meredith yang melihat hal ini pun langsung membawa penyembur api karena tak ingin Charlie menulari yang lain. Janek dan Elizabeth pun mulai menantang Meredith. Ditambah lagi mereka belum tahu penyebab penyakit Charlie itu apa. Akan tetapi, Charlie merasa kalau ia tidak punya kesempatan untuk hidup, jadi ia mendekati Meredith dan akhirnya mati terbakar. Karena berpikir kalau Charlie terinfeksi udara di dalam goa, semua kru yang tadi masuk goa pun dikarantina. Sementara David melakukan pemeriksaan ke Elizabeth yang memiliki hubungan dekat dengan Charlie. Dan saat dicek, David terkejut saat hasil scan yang menunjukkan kalau Elizabeth ini hamil 3 bulan. Sedangkan 3 bulan yang lalu, Elizabeth tertidur pulas di Zero Lab. Tak hanya itu saja, janin di perut Elizabeth juga berbentuk aneh dan menyeramkan. Elizabeth pun mulai ketakutan dan ingin janin itu dikeluarkan. Namun David mengungkapkan kalau mereka tak punya alat atau personel untuk mengoperasinya. Sampai akhirnya, Elizabeth tiba-tiba merasa kesakitan di bagian perut, jadi David menyuntikkan obat tidur ke tubuh Ellie. Ebola. How do you know that? Tak lama kemudian, kru yang lain mencoba membangunkan Elizabeth untuk membawanya ke pot Zero Lab. Namun Elizabeth menolak dan melakukan perlawanan pada mereka. Setelah menjatuhkan mereka, Elizabeth menuju ke pot medis milik Meredith untuk melakukan operasi sesar. Tapi entah kenapa pot hanya disetting hanya untuk pria dan tidak bisa melakukan operasi sesar. Jadi Elizabeth pun meminta agar melakukan operasi pengangkatan benda asing di dalam tubuhnya. Alhasil mesin pot pun langsung bekerja. Dan meskipun Elizabeth sudah diberi obat bius, tapi itu tidak cukup dan dia masih merasa kesakitan. Selang tak lama, janin itu pun muncul dan memperlihatkan makhluk aneh bertentakel. Lalu setelah mesin itu selesai menjahit luka operasi Elizabeth, ia langsung pergi meninggalkan makhluk tersebut. Sedang makhluk bertentakel itu dianestesi di dalam pot itu. Sementara tersebut, Janek memperhatikan sesuatu yang aneh berdiri di depan pesawat. Jadi ia pun memerintahkan salah satu kru untuk pergi memeriksanya. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata itu adalah Velvet yang sudah bermutasi. Velvet pun langsung menyerang siapapun yang ada di hangar. Namun Velvet kini menjadi sangat kuat dan bahkan peluru saja tidak membuatnya mati. Alhasil, mereka pun membakar Velvet untuk membunuhnya. Di sisi lain, Elizabeth kabur menuju ke ruang medis untuk meminta obat. Dan disitulah ia terkejut saat melihat Peter yang ternyata masih hidup. Jadi selama ini Peter berada di Zero Lab khusus yang selama ini David rahasiakan dari orang-orang. Sebab Peter ini ingin bertemu langsung dengan penciptanya untuk meminta insinyur agar mencegah kematiannya. Karena kini Peter sudah sangat tua. Jadi David akan membawa Peter ke satu-satunya insinyur yang ia temui di goa. Elizabeth mencoba menjelaskan kalau planet ini berbahaya dan tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun mereka tidak mempedulikan ucapan Elizabeth dan tetap ingin menemui insinyur. How can you leave? Elizabeth serta kru kemudian mulai bersiap untuk memasuki goa lagi dan menemui insinyur. Bersama dengan itu, Janek menemui Elizabeth dan mengungkapkan spekulasinya kalau gua yang selama ini mereka masuki mungkin saja kamp uji coba milik pasukan para insinyur yang menciptakan cairan hitam sebagai senjata pemusnah massal yang akhirnya bocor dan membunuh mereka semua. Karena hal ini, Janek pun ingin kembali ke bumi, tapi Elizabeth meyakinkan dia untuk menunggu sampai ia menemui insinyur yang masih hidup. Make sure you do, Captain.
Sementara itu, Meredith mencoba menghentikan ayahnya agar tidak memasuki gua tersebut karena terlalu berbahaya. Namun, Peter lagi-lagi tak mempedulikan hal ini. That. Saat semua kru sampai di goa, David menyuruh semua orang agar melepas helm. Karena sebenarnya penyakit yang diderita oleh Charlie bukanlah dari udara goa, melainkan dari dirinya yang menaruh cairan hitam ke dalam minuman Charlie. Dan hal itu tidak diketahui oleh siapapun. Para kru lalu sampai di sebuah ruangan di mana terdapat ribuan silinder yang disebut sebagai ruang kargo. Sementara di Prometheus, Janek serta Meredith memindai seluruh goa dan mereka mulai sadar kalau ini bukanlah goa, melainkan pesawat luar angkasa. David lalu mulai mengaktifkan mesin di ruangan itu sambil menjelaskan sejarah kalau dulu para insinyur sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Sampai akhirnya sistem hilang kendali dan mereka terbunuh oleh cairan hitam. Tak lama kemudian, insinyur terakhir dan satu-satunya yang masih hidup kemudian terbangun dari potnya. Elizabeth pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Namun Peter langsung menghentikannya karena Peter tak sabar mengajukan pertanyaan filosofis tentang dirinya. David lalu menerjemahkan pertanyaan Peter ke insinyur. Namun insinyur malah memenggal kepala David dan membunuh Peter serta kru lainnya. Sedang Elizabeth yang masih selamat mencoba untuk melarikan diri. Kita kembali lagi ke pesawat, di mana Meredith melihat kematian ayahnya dan menyuruh agar Janek bersiap untuk meninggalkan planet tersebut. Saat insinyur mengaktifkan kembali pesawatnya untuk pergi ke bumi, tempat ini menjadi bergeser dan membuka beberapa celah sehingga Elizabeth kesulitan untuk kabur. Hey, Cat. Elizabeth lalu menghubungi Janek agar menghentikan pesawat insinyur karena alien itu memiliki rencana untuk menghancurkan umat manusia menggunakan cairan hitam tersebut. Tapi, Meredith menolak untuk melakukan serangan karena Prometheus bukan dirancang untuk berperang. Namun, Janek lebih percaya Elizabeth dan tetap ingin menghentikan insinyur. Karena tidak mau ikut mengambil risiko, Meredith pun kabur menggunakan pod pesawat. Sedang Janet dan awak kapalnya mengorbankan diri mereka dengan menabrakkan Prometheus ke pesawat insinyur yang ukurannya sangat besar. Dan hanya dalam hitungan detik, kedua pesawat itu jatuh sehingga menghentikan insinyur untuk pergi ke bumi. Sementara itu, Elizabeth dan Meredith yang selamat mencoba untuk melarikan diri dari runtuhan pesawat. Namun, dalam pelariannya, Meredith meninggal tertimpa runtuhan, sedang Elizabeth berhasil bertahan hidup dengan berlindung di bawah batu. Elizabeth lalu lanjut masuki ruangan pesawat Prometheus untuk mengambil beberapa persediaan yang masih bisa dipakai. Disitulah ia mendengar suara aneh di dalam. Ia pun meraih kapak untuk berjaga-jaga. Sampai akhirnya ia menemukan alien bertentakel yang pernah ia lahirkan berhasil selamat dan keluar dari pod medis. Alien bertentakel itu kemudian tumbuh besar dengan sangat cepat dan berubah menjadi trilobit. Di sisi lain, David yang masih aktif lalu menghubungi Elizabeth dan menyuruhnya lari karena insinyur sedang memburunya. Tapi semuanya sudah terlambat, sebab insinyur sudah menemukannya dan mencoba untuk membunuh Elizabeth. Namun, Elizabeth dengan cepat membuka pintu sehingga trilobit langsung menyerang insinyur. Elizabeth pun mengambil kesempatan ini untuk lari. Sedangkan trilobit membunuh insinyur secara habis-habisan. Saat Elizabeth berhasil keluar pesawat, ia kembali dihubungi oleh David yang menjelaskan kalau insinyur memiliki banyak pesawat di bawah goa. I know we've had our many others. Mengetahui ada pesawat yang bisa membawanya keluar, Elizabeth pun menyelamatkan kepala David. Tapi sebelum Ellie menyambung kembali kepala David, Ellie membuat permintaan agar mereka tak pulang ke bumi terlebih dahulu, melainkan
pergi ke planet para insinyur berasal untuk mencari tahu alasan kenapa para insinyur ini ingin menghancurkan umat manusia, padahal mereka lah yang menciptakan umat manusia. Sebelum Elizabeth pergi meninggalkan planet itu, ia kembali ke Prometheus untuk terakhir kalinya untuk mengirim pesan ke bumi dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu, Ellie dan David pergi meninggalkan LV-223 dengan mengendarai pesawat insinyur. Namun, gak lama setelah Elizabeth pergi, tiba-tiba alien hitam atau Daikon muncul dari dalam tubuh insinyur. Hal inilah yang menjadi awal dari kisah film selanjutnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Prometheus. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yendes, sampai jumpa di video berikutnya.